Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada acara ngobrol spesial hari ini masih bersama dengan Arifudin Usman, jurnalis Tribun Timur. Hari ini kebetulan Tribun Timur mengundang tamu spesial pada ngobrol spesial hari ini bersama dengan Ibu Darmayani Mansur, Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Bapenda Sulawesi Selatan. Nah, pada ngobrol spesial hari ini tema kita terkait dengan adanya kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan adanya penghapusan denda wajib pajak. Tribuners, sudahkah kalian membayar pajak Anda? Nah, ini kita akan mendapatkan penjelasan lebih detail terkait dengan penghapusan denda pembayaran pajak kendaraan bermotor. Nah, terkait dengan kebijakan itu mungkin kita bisa tanyakan langsung kepada Ibu Yani bagaimana kebijakan itu diberlakukan dan sebetulnya di bagian mana yang dikasihkan kebijakan tidak perlu membayar pajak di bagian mana. Saya persilahkan Ibu. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih dulu nih dari Bapenda karena diberi sesi untuk menyampaikan kembali kepada masyarakat tentang kebijakan-kebijakan yang tentu saja ditunggu. Ini adanya pemutihan pajak adalah hal yang selalu ditanyakan setiap kami. Betul. Tribuner selalu menanyakan itu kapan gitu kan? Pada saat kita melakukan sosialisasi atau pada saat kita melakukan talk show, selalu yang ditanyakan itulah kapan pemutihan. Memang pemutihan terakhir itu dilakukan pada tahun 2016, pembebasan denda. Wah, sudah 4 tahun yang lalu ya? Itu memang kita pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak segitu gampangnya kita memberikan pemutihan. Kenapa? Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama masalah keadilan. Ini saja sekarang ada tulisan-tulisan online yang menyoroti kebijakan ini bahwa ini tidak adil. Orang yang nunggak-nunggak pajak kenapa malah dibebaskan? Terus apa yang selama ini orang yang taat membayar pajak apa insentifnya? Jangan cuma yang nunggak yang dikasih gitu. Jadi seperti itulah. Nah, kita tidak pernah lagi melakukan pemutihan atau pembebasan denda tersebut sampai kemudian terjadinya COVID. Iya, pandemi ini Bu. Pandemi ini pada bulan 3 tahun 2020 memaksa kita memang untuk melakukan relaksasi. Hal ini disebabkan karena pada bulan Maret awal penyebaran COVID-19 tersebut, pada saat itu kita semua masih panik ya. Betul. Di Sulawesi Selatan kemudian beradaptasi apa yang terjadi ini dilakukan PSBB malah dilakukan PSBB. Pada saat itu kita yang disuruh masuk kantor hanya beberapa orang saja, kecuali yang bersifat pelayanan publik. Maka ini kan berarti pelayanan kita kepada masyarakat pasti terganggu. Betul. Pasti tidak semua orang yang bisa terlayani dan kemudian masyarakatnya juga tidak mau pergi ke kantor Samsat karena membatasi keluar. Nah, paling memang ada anjuran work from home dan sebagainya. Betul. Nah, karena alasan tersebut maka kita lakukankah pembebasan denda pada saat itu khusus karena pandemi ini. Jadi hanya berlaku bulan Maret sampai dengan bulan Juni. Pada saat itu sih diharapkan dan diperkirakan pada saat itu pandemi sudah selesai. Tapi ternyata berlanjut ya kita perpanjang lagi. Jadi pada tahap pertama yang dibebaskan adalah denda mulai dari Januari sampai dengan bulan Juni, 29 Juni. Betul. Kemudian keluar lagi perpanjangan insentif tersebut mulai bulan Juni 3 bulan. Dari mulai tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal Agustus 29 Agustus. Jadi 3 bulan lagi. Ternyata kondisi tidak membaik. Kondisi tidak membaik. Nah, pada saat perjalanan kemudian bukan lagi masalah pandemi yang menjadi sasaran. Tetapi adanya penurunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi menjadi minus itu menjadi pertimbangan lain yang memasukkanlah kita
insentif khusus untuk kendaraan-kendaraan angkutan barang, Betul. kemudian angkutan penumpang, di mana mereka tidak lagi dibebaskan dendanya pada tahun untuk 2020, tetapi semua dendanya dibebaskan. Kemudian bagi kendaraan-kendaraan tersebut, bahkan tahun-tahun sebelumnya berarti itu bahkan Ibu Yani, tahun ya? sebelumnya, tapi itu tertentu. Karena tadi sasarannya bukan hanya itu ya, tapi Iya, juga betul. faktor ekonomi, faktor kemampuan masyarakat, maka pembebasan seluruh denda Iya. itu diberikan kepada pengusaha angkutan umum, Oh, angkutan umum. penumpang dan barang, kemudian Logistik berarti Ibu ya. logistik, kemudian juga kendaraan-kendaraan yang tua yang Iya, tahun pembuatan 2010 ke bawah. Oh, 2010. Lalu kendaraan-kendaraan yang nilai jualnya 150 juta ke bawah. Lalu kendaraan yang mau masuk ke Sulawesi Selatan yang selama ini beroperasi di Sulawesi Selatan tapi masih menggunakan plat luar, itu juga balik nama begitu Ibu ya, ya. kita bebaskan juga. Bahkan kita bebaskan balik namanya juga. Jadi ada pertimbangan lain yang kemudian ikut mewarnai insentif setelah belakangan ini. Jadi ada pertimbangan ekonomi yang terutama menjadi hal yang sangat mendesak untuk kita berikan kemudahan, kemudahan dan kebijakan. Nah, itulah kemudian insentif yang terakhir ini yang mulai berlaku per 29 September sampai dengan 23 Desember 2020 itu ada dua jenis. Ada dua jenis peraturan gubernur. Maaf, saya agak lupa. Yang pertama peraturan gubernur nomor 2211 9 Romawi tahun 2020 itu yang tadi pembebasan terkait dengan PKB. Iya, yang pajak kendaraan bermotor. Iya, pajak kendaraan bermotor dan termasuk denda dan pajak progresif. Nah, kemudian yang kedua keluar lagi keputusan gubernur nomor 2391/10 tahun 2020. Ini khusus BBN. Oh, yang BBN. Jadi ada juga ada, ya. Jadi ada kemudian insentif yang diberikan terkait dengan balik nama. Isi keputusan gubernur yang kedua ini adalah memberikan insentif balik nama sebesar 70%. 70% untuk kendaraan baru, BBN-nya dan PKB-nya. Untuk BBN-nya. Iya. Untuk kendaraan baru golongan angkutan umum orang. Karena kita tahu memang angkutan umum orang ini luar biasa, betul. Tidak ada lagi orang kemana-mana sekarang. Jadi mereka anjlok, terlanjur sudah beli mobil itu tidak didaftar-daftar lah. Maka kita berikan insentif dan ini mendorong agar kendaraan-kendaraan ini dapat dioperasikan. Oh, jadi mendapatkan memang kebijakan mereka ini ya. Iya. Terus yang kedua adalah pembebasan biaya balik nama juga untuk kendaraan yang luar Sulawesi Selatan yang masuk ke Makassar. Yang beroperasi di Makassar. Iya, jadi plat-plat B itu buat semua yang saat ini masih menggunakan kendaraan plat luar, tolong didaftarkanlah kendaraannya di Sulawesi Selatan. Mumpung sekarang ada pembebasan denda, iya, pembebasan denda PKB-nya dan ada pembebasan biaya balik namanya juga ya. Iya. Kan sebenarnya Pak, itu kan kalau menggunakan kendaraan itu seharusnya 3 bulan paling lama harus didaftar. Kalau misalnya dia beli di Jakarta kendaraan, maka aturannya harus didaftar di mana kendaraan tersebut berada, paling lambat 3 bulan berturut-turut berada di daerah tersebut. Jadi sebenarnya agak melanggar juga itu kalau orang sudah 1 tahun di sini kendaraannya tetap, ya masa juga sih pakai jalan di Sulawesi Selatan tapi bayar pajaknya di tempat lain. Gitu iya, kan? Sementara pajak itu digunakan tuh untuk membiayai keluarga kita juga. Betul. Keluarga kita, bayangkan sekarang dengan kasus pandemi COVID-19 ini, anggaran PAD yang digunakan itu sangat besar untuk pencegahan penyebar luasan, untuk pengobatan.
Jadi uang itu digunakan lagi untuk kita kembali ke bersama kita saudara semua, kita, Ibu, ya. saudara-saudara kita sesama masyarakat Sulawesi Selatan. Oke, Ibu. Itu dulu mungkin. Betul. Nah, Tribuners, makanya manfaatkan benar-benar ini kesempatan penghapusan kebijakan dari Gubernur Sulawesi Selatan, penghapusan denda pajak kendaraan bermotor PKB Anda. Bahkan tadi kebijakan sudah diuraikan juga sama Ibu Yani, ada untuk balik nama juga dihapuskan di situ, tidak ada biayanya. Kan kasihan juga kan, masa kita mau pakai mobil tadi ibunya pelat dari luar, tapi beredar di sini, memakai jalanan di sini, membayarnya di tempat lain. Iya, betul. Ya, ini kan, jadi yang disejahterakan penduduk di tempat lain. Betul. Sementara kita di sini pelat-pelat masih dari sangat butuh. Pulau Jawa apa semua, Betul, Ibu ya. Betul. Apalagi misalkan untuk pembangunan infrastrukturnya, untuk pengaspalan jalan apa semua, Ibu kan. Nah, jadi apalagi tadi ada tambahannya terkait dengan untuk COVID, penanganan COVID. Jadi Tribuners, manfaatkan. Oh iya, sampai tanggal berapa tadi Ibu? Jadi untuk batas ini kita bisa manfaatkan untuk Tribuners untuk bisa membayar pajak PKB-nya secepatnya ini, Bu. 23 Desember. 23 Cepat-cepat Desember nih, ya. hampir nih. Cepat-cepat masih ada waktu ini beberapa hari ya. Masih ada 20 hari kita bisa optimalkan nih Tribuners. Oke, Tribuners, kita jeda setelah yang melintas berikut ini. Halo Tribuners, kita kembali masih pada sesi ngobrol spesial hari ini bersama dengan saya Arifudin Usman, jurnalis Tribun Timur, dan tamu kita hari ini adalah Ibu Darmayani Mansur, Kepala Bidang PAD Bapenda Sulawesi Selatan. Mungkin tadi kita di sesi pertama sudah terkait dengan adanya kebijakan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, penghapusan denda pajak, dan ternyata bukan hanya itu, banyak lainnya juga, Tribuners. Ada juga diutarakan terkait dengan penghapusan denda untuk pajak progresif. Kayaknya kita harus tanya betul ini sama Ibu Yani. Yang di bagian apa ini tepatnya bagi kalian, bagi Tribuners yang punya mobil 1, 2, 3, ini dihapuskan juga dendanya pajak progresifnya. Mungkin ada penjelasannya Bu Yani, saya persilahkan. Iya, makasih. Terkait dengan pajak progresif, sebenarnya pembebasannya itu agak selektif ya. Selektif Ibu. Iya, itu kan progresif berarti kepemilikan kendaraannya banyak. Ya, jadi hati-hatilah, betul. jangan semudah itu gitu. Nah, kalau yang dibebaskan bukan dibebaskan dendanya ya, tapi memang dihilangkan progresifnya. Oh, yang jadi, pajak di progresifnya itu dia. Jadi kalau misalnya, tapi ini hanya khusus untuk kendaraan angkutan barang. Iya. Kayak truk-truk gitu. Betul. Kan seharusnya angkutan barang itu harus terdaftar atas nama perusahaan. Iya. Tapi ternyata di kenyataannya banyak kendaraan yang terdaftar atas nama pribadi. Kalau dia terdaftar atas nama pribadi, mau tidak mau kalau truknya 5, iya, betul. Terus ada lagi mobil pribadinya 2, betul. Tentulah dia kena pajak progresif kan. Nah, untuk hal kasus seperti ini maka khusus sampai dengan 23 Desember ini dia bayar pajak tanpa pengenaan progresif. Bahkan kalau dia kendaraannya menunggak, maka dendanya juga dibebaskan seluruhnya, bukan hanya yang tahun 2020. Oh Bu, jadi bukan hanya tahun 2020 dari Januari sampai Desember Ibu ya? Itu khusus untuk kendaraan barang. Dan kendaraan angkutan umum, jadi angkutan umum orang. Oh, jadi gitu? seperti misalkan kayak Panther yang mengantar dari sini Makassar Bulukumba, begitu Bu ya? Iya, Panther itu rata-rata nama orang itu. Oh, masih pribadi itu Iya Bu, kan, ya? Rata-rata juga plat hitam kan ya, rata-rata mereka. Nah itu ketika dia terdaftar atas nama pribadi, kalau memang nama perusahaan sebenarnya dia tidak kena pajak progresif ya. Oh, kalau nama perusahaan. Ya, jadi sebaiknya Tribuners atasnamakan perusahaan supaya tidak kena pajak progresif karena ada kebijakan memang untuk perusahaan Ibu kan? Iya, tidak kena pajak progresif karena itu kan sebenarnya untuk usaha ya. Iya, betul. Nah, jadi yang tadi untuk angkutan umum penumpang sama angkutan barang itu bebas pajak progresif.
dan bebas total, bebas dendanya. Jadi kalau dia nunggak misalnya 5 tahun, semua itu dendanya 5 tahun. Dia cuma bayar pokok pajak dengan asumsi kepemilikan pertama selama 5 tahun. Oh, oke Ibu. Tribuners, jadi manfaatkan betul ini momen ini sampai tanggal 23. Terus tadi sudah mendapatkan penjelasan dari Ibu Yani terkait dengan mobil-mobil tua Tribuners. Jadi mungkin Tribuners yang punya kendaraan 2010 ke bawah, mungkin 2009, 2008 begitu Bu ya. Iya. Jadi itu pajak yang dibebaskan apa yang itu Ibu? Dendanya. Dendanya saja ya? Dendanya saja. Tapi itu dari misalkan dari 20 tahun yang lalu misalkan tidak membayar? Betul, semuanya hilang. Semuanya jadi semua hilang. dihapuskan itu dendanya ya? Iya. Kembali ke mobil-mobil angkutannya. Saya faktanya di Sulawesi Selatan itu banyak sekali kendaraan-kendaraan truk yang masih atas nama pribadi itu, yang nunggak pajaknya tuh lama, beberapa tahun. Iya. Karena itu tadi mereka terkendala dengan pajak progresif. Karena kepemilikan biasanya kan gini ya, mereka beli mobil, banyak pengusaha yang di daerah beli mobil bekas dari arah-arah dari gua misalnya yang mereka rajin beli mobil baru di daerah-daerah kota. Iya, dekat-dekat kota Ibu ya, seputaran kota. Nah, mobil bekasnya ini dijual ke orang-orang yang di daerah yang lebih jauh ke sana. Masih atas namanya si pemilik yang pertama. Sementara pemilik yang pertama ini mobilnya banyak, bahkan bukan cuma 10, 20, 30. Wow. Banyak sekali mobilnya. Tapi kan pajak progresif ada maksimalnya, jadi dia cuma dihitung sampai kepemilikan kelima saja. Setelah itu sudah flat. Nah, ini orang-orang ini beli mobil tidak bayar pajak tidak dia BBN juga ke atas namanya karena mahal dia rasa, harus bayar pajak progresif dan sebagainya. Mungkin di situ sudah denda, BBN, balik namanya tidak, jadi baku tumpuk-tumpuk di situ, Budi. Iya, makanya kasus seperti ini kesempatan mini sekarang. Terus bagaimana ini Tribuners kalau misalkan kasusnya saya memiliki 5 kendaraan, misalkan tadi usaha Ibu ya, 2 pribadi. Nah ini atas nama saya semua. Kalau untuk mencari atau mengetahui berapa pajak yang harus saya bayar, kemudian dendanya tadi, kemudian dihapuskan, itu langsung datang saya ke sini itu Bu ya? Bagaimana itu? Bisa datang ke sini, tapi kan itu lebih susah ya. Bisa dicek pakai SMS sih. Oh begitu, lewat SMS saja Bu. Bisa. Oke Tribuners, tadi sempat diutarakan sama Ibu Yani bahwa kalau misalkan satu contoh kasus, saya seorang pengusaha tapi tidak mengatasnamakan kendaraan-kendaraan itu di perusahaan tapi pribadi. Nah, misalkan ada 5 truk, kemudian ada 2 mobil pribadi atas nama saya pribadi. Nah, kebijakan seperti ini tadi sempat diutarakan Ibu Yani akan dihapuskan denda progresifnya dan juga BBN juga Bu ya, balik nama, dan juga kalaupun keterlambatan membayar pajak Ibu ya. Iya. Nah, bagaimana Ibu itu Ibu, dan kira-kira kalau saya masyarakat itu mengeceknya di mana? Mungkin Ibu bisa menjelaskan. Iya, sebenarnya teknologi sekarang sudah bisa sangat membantu. Kita kalau mau datang ke kantor Samsat boleh juga, tapi malah ngantri itu karena orang di sana harus melayani, mana harus menjawab lagi pertanyaan. Kalau bisa melalui dicek ke websitenya Bapenda, bapenda.web.id, ataukah di Twitter @samsatsulsel, lalu di Telegram bot Bapenda Sulsel. Nah, kalau yang paling simpel sebenarnya kalau ada teman-teman tak di Bapenda, tanya sama teman tak Bapenda, karena kami boleh menggunakan aplikasi yang kami sebut Sipada. Kami semua bisa mengecekkan begitu Bu ya. Mengecekkan tunggakan. Sebenarnya gunanya itu adalah untuk kami ini punya tugas mengejar tunggakan. Jadi semua orang Bapenda punya aplikasi ini. Jadi kalau misalnya kita jalan-jalan terus kita cek-cek, kendaraannya nunggak ini bisa langsung ditagih. Apalagi kalau kenal memang kenal memang paling enak. Misalnya sama Pak Arif, lagi duduk dulu sama Pak Arif, saya iseng-iseng saya cek namanya Pak Arif. Saya tahu alamatnya di mana, kan Arif kan pasti banyak namanya ya. Saya tahu alamatnya di mana, terus capturekan. Atau langsung di situ plat nomornya Ibu ya? Iya, kalau hafal plat nomornya paling enak. Kalau plat nomornya, tapi kalau misalnya tidak tahu plat nomornya bisa di search by nama dan alamat.
Tapi itu tidak digunakan oleh orang luar. Iya betul, artinya memang karena itu kerahasiaan. Rahasia dalam Ibu Iya. ini. Kasihan juga masyarakatnya Iya, kalau tahu. semua tunggakan-tunggakannya terekspos. Iya, artinya kan ada ya. juga etika Ibu di Betul. situ. Betul Oke, sekali. Tribuners, mungkin kita kembali ke pertanyaan-pertanyaan tadi terkait ada misalkan saya punya kendaraan yang biasanya kan begini, masyarakat di daerah itu kan begini. Kita membeli Ibu misalkan mobil yang usianya sudah 15 tahun yang lalu. Kemudian malas deh bayar pajaknya deh. Nah, mungkin ada kebijakan terkait dengan dendanya bagaimana ini Ibu? Nah ini ada beberapa case yang bisa saya ceritakan terkait dengan ini. Kalau kita membeli kendaraan dari orang lain, Betul. misalnya mobil tua, Iya. terus si pemilik mobil ini Iya. tidak pernah membayar pajaknya, Iya, betul. tapi kita belinya murah, karena sudah dihitung bahwa pajak ditanggung pembeli gitu. Betul. Dia nunggak 15 tahun. Nah, pemerintah daerah memberikan insentif untuk kasus seperti ini. Seharusnya kan kalau kasus yang biasa dan Iya. ini untuk 2021 yang akan datang kalau insentif ini sudah ditiadakan, Iya. untuk kasus seperti ini maka si pembeli itu harus menanggung pajak dari pemilik yang pertama. Kalau misalnya pemilik pertama ini punya mobil 3, Iya. jadi dia kena pajak progresif ketiga, si pembeli harus membayar. Karena dia terhitung baru membelinya sekarang, resiko dia ketika Betul. harusnya dia beli mobil, urusan pajak-pajak ini diselesaikan sama pemiliknya. Nah, sekarang untuk kasus seperti ini, si pemilik yang pertama boleh membayar pajak 5 tahun saja ditambah dengan pembebasan denda. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya saya pembeli mobil. Iya, betul. Saya punya kendaraan yang dulu sudah pernah saya jual 10 tahun lalu. Betul. Saya bahkan sudah lupa itu kendaraan. Pas sekarang saya beli mobil. Ternyata saya daftar Masih ada nama kita kena Ibu di situ. pajak progresif. Ternyata si pembeli kendaraan saya itu tidak pernah Balik nama. tidak pernah bayar pajak, tidak pernah BBN. Iya. Jadi saya penunggak pajak ini padahal bukan kendaraan saya. Nah, untuk seperti ini, kalau misalnya aturan biasa tanpa Iya. insentif, maka saya tetap dikenakan pajak progresif. Karena saya masih punya kendaraan yang lama, walaupun telah saya jual, tapi saya tidak pernah melapor bahwa kendaraan saya sudah saya jual. Oke Bu, jadi untuk kasus begitu, ya ini Tribuners kayaknya banyak-banyak mengalami hal itu. Karena kayaknya sepertinya saya juga pernah melakukan hal itu Ibu. Jadi saya menjual misalkan ke pihak orang kedua misalkan ya Bu, tapi kan kemudian tidak diurus biar balik namanya, tidak ada kesepakatan apa. Jadi itu biasanya masih kita tanggung itu Ibu. Dan itu bagaimana kasusnya itu menangani, bagaimana supaya kita ini benar-benar putus, tidak ada kaitan dengan misalkan mobil yang lama yang kita jual. Dilapor. Dilaporkan. Dilapor. Kendaraan itu akan diblokir. Tapi kalau misalnya tidak pernah kita melapor, terus kita mau daftar kendaraan tak yang baru, konsekuensinya adalah kita tetap kena pajak progresif. Itu sanksi. Sanksi bahwa saya tidak menjalankan kewajiban melapor. Tapi dengan adanya insentif sekarang, maka boleh tidak dikenakan. Yang penting dilaporkan pada saat didaftar. Kalau dulu dia harus dilapor dulu sebelum daftar. Oh begitu Ibu Iya. ya. Minimal 10 hari sebelum dia daftar itu harus dilapor kendaraan yang sudah dijual sebelumnya. Tapi sekarang boleh karena adanya insentif yang ditetapkan dengan keputusan gubernur ini, maka pada saat saya daftar kendaraan saya yang baru, saya tinggal kasih tahu bahwa ini mobilnya sudah saya jual. Oh iya. Maka saya tidak kena insentif. Saya tidak kena pajak progresif gitu Bu ya. Yang penting saya tanda tangan form bermaterai bahwa memang kendaraan ada itu. Ada KTP-nya mungkin Ibu juga. Ya, ada bukti KTP yang menyatakan bahwa kendaraan itu memang sudah saya jual. Terus untuk kasusnya misalkan seperti itu Tribuners, bagaimana kalau misalkan pihak pembelinya itu Ibu? Kalau misalkan kita sudah lapor blokir pajak begitu, untuk kasusnya bagaimana? Ini nggak bisa bayar pajak lagi. Oh. Mau tidak mau dia harus BBN.
Oh, balik nama dulu Ibu ya. Dia harus balik nama atas namanya sendiri. Jadi di situ kesempatannya Tribuners, karena tadi kan dihapuskan katanya Ibu kan BBN-nya, jadi momennya ini untuk membayar. Nah sekarang kesempatannya, pokoknya waktunya tinggal sedikit, cepat-cepat dimanfaatkan. Betul. Banyak jadi insentif. Tribuners, seperti dibilang Ibu Yani, manfaatkan sampai tanggal 23. Tribuners, jadi setelah kita mendapatkan banyak penjelasan dari Ibu Yani, kita akan kembali setelah yang jeda pada berikut ini. Halo Tribuners, kita kembali pada ngobrol spesial pada siang hari ini. Masih bersama saya dengan Arifudin Usman, jurnalis Tribun Timur. Dan kita ngobrol spesial bersama dengan Ibu Darmayani Mansur, Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Bapenda Sulawesi Selatan. Jadi tema kita masih terkait dengan kebijakan dari Provinsi Sulawesi Selatan dengan insentif atau penghapusan denda pajak. Tadi kita sudah mendapatkan penjelasan berbagai macam terkait dengan adanya BBN, kemudian untuk mobil-mobil tua, kemudian juga untuk mobil angkutan penumpang, Ibu ya. Nah, mungkin pada sesi ketiga ini terkait mungkin ada pertanyaan begini Ibu. Kebijakan yang diambil oleh Provinsi Sulawesi Selatan ini, apakah itu berlaku juga nasional Ibu? Atau memang hanya dari kebijakan yang diberikan Pak Gubernur, Prof. Nurdin Abdullah untuk hanya di Sulawesi Selatan saja Ibu? Mungkin ada penjelasannya. Iya. Kalau kebijakan yang diberikan oleh Pak Gubernur pasti hanya berlaku di Sulawesi Selatan. Iya, namanya kebijakan ya. Namanya kebijakan pemerintah daerah. Tapi sebenarnya berbagai macam insentif pajak ini juga diberikan oleh daerah lain. Cuman versinya beda-beda. Betul. Yang paling umum karena kita punya grup ya. Kita punya grup nasional yang isinya tuh para bapenda-bapenda se-Indonesia, jadi kita saling menginformasikan. Yang paling banyak adalah pembebasan denda. Pada umumnya, yang memberikan pajak progresif hanya beberapa daerah saja, termasuk Jakarta dan Jawa Timur, Jawa Barat, itu juga ada pembebasan pajak progresif. Kemudian berbeda-beda juga masa pemberlakuannya. Ada yang tidak sampai tanggal 23, ada yang tanggal 13 Desember sudah selesai, ada yang di bulan November sudah selesai. Jadi tergantung dari kebijakan masing-masing daerah sebagai bentuk dukungan kepada masyarakatnya. Tetapi di samping itu juga ada memang edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang menghimbau agar pemerintah daerah memberikan relaksasi pajak. Keringanan begitu ya? Iya. Relaksasi ini bisa berarti keringanan, bisa berarti pengurangan, bisa berarti penundaan pembayaran. Jadi silahkan Pemda menentukan yang mana yang paling sesuai untuk daerahnya masing-masing, tapi itu adalah himbauan dari kementerian agar daerah diberikan relaksasi. Artinya ini kebijakan yang harusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Tribuners. Sampai mungkin saya sudah 5 kali bilang sampai tanggal 23 Desember. Nah, manfaatkan. Harus diingat baik-baik itu soalnya. Diingat baik-baik dan hafal. Kalau perlu buruan mulai hari ini. Kalau misalkan ini contohnya berarti kayak saya mungkin Ibu ya. Saya belum bayar pajak. Apakah itu misalkan pajak tahun ini berarti dendanya untuk tahun ini saja Ibu ya yang dihapuskan? Iya, tergantung jenis kendaraannya. Kalau kendaraannya kendaraan itu roda 4 biasa Ibu ya. Roda 4 yang nilai jualnya berdasarkan keputusan gubernur di bawah 150 juta ke bawah berarti bebas semua dendanya. Tapi kalau dia kendaraan yang di atas 150 juta yang bebas hanya untuk Januari sampai dengan Desember itu sampai tanggal 23 Desember. Kalau bayarnya setelah tanggal 23, kan ini kita nggak jadi libur panjang ini. Betul. Kemarin 23 itu adalah karena mempertimbangkan libur panjang. Jadi kita tidak ada pelayanan lagi. Nah sekarang kita tidak jadi libur panjang, tapi kebijakan itu tetap berlakunya sampai dengan tanggal 23. Jangan sampai masyarakatnya berharap
oh ini enggak jadi, mungkin mundur sampai tanggal 30. Ya, tidak seperti itu. Artinya tetap dimanfaatkan nih Tribuners sampai tanggal 23. Dan masih jangan ada kesempatan. Dan jangan numpuk di akhir lah, karena numpuk di akhir bisa jadi tidak dapat kesempatan membayar, sudah tutup pelayanan. Betul. Ya kan sama saja sih sebenarnya. Kalau kita bayar dari sekarang, ya alhamdulillah belum begitu ramai. Iya. Kalau saya yakin kalau sudah masuk minggu terakhir pembebasan, udah sampai malam nantinya. Oke, takutnya. Ibu, mungkin di situ di mana kita bisa membayar, Ibu? Ya karena kan kita tahu, kayaknya saya pernah dengar banyak drive-thru yang ada di Sulawesi Selatan juga ini, Ibu. Ya alhamdulillah kita punya akses untuk pembayaran itu sudah banyak sekali sekarang ini. Kita punya drive-thru di Samsat Petarani, terus kita punya di Sudiang, kita punya Ibu, ya? kantor pelayanan di Makassar ya. Iya, di Makassar. Di hampir semua kecamatan di Sulawesi Selatan di Makassar. Kemudian kita punya juga samsat keliling, misalnya di Car Free Day, terus ada gerai-gerai juga. Itu semua bisa di kedai samsat juga ada yang di Jalan Hertasning. Oh, yang di depannya kantor PLN itu, Ibu. Iya. Nah, tapi untuk di kabupaten kota, Ibu? Sama juga ya. Tapi yang paling ideal sebenarnya kalau dia di daerah itu ada pelayanan samsat terdekat, disitulah membayarnya. Atau menggunakan pembayaran secara non tunai. Oke ya Bu, itu kayaknya Tribuners perlu tahu juga ini Bu, bahwa kalau selama ini kan kita biasa harus datang ke kantor Samsat atau Bapenda setempat untuk bayar pajak atau di drive-thru, itu karena kita kan pakai uang tunai. Nah ini kan ada kebijakannya yang Tribuners, kayaknya juga sudah setahun 2 tahun terakhir berlaku, tapi kayaknya ada beberapa variasi ini Bu. Mungkin terkait dengan pembayaran non tunai, mungkin bisa dijelaskan juga ini Bu. Iya, kita sekarang sudah bisa membayar pajak kendaraan bermotor, tapi bukan yang 5 tahun ya, bukan yang ganti plat, tapi yang tahunan, yang hanya pengesahan. Itu boleh bayar secara non tunai melalui ATM. Terus bisa membayar pakai GoPay. GoPay juga sudah mulai ada, Bu, bulan kemarin kita sudah bisa bayar pakai GoPay. Bisa bayar pakai scan barcode-nya Kris, itu dari semua bank, yang penting punya mobile bankingnya dari bank manapun, itu bisa tinggal di scan barcode. Ditempelkan saja begitu di scan barcode gitu ya. Jadi banyak sekali. Terus yang boleh tunai dan non tunai, misalnya di minimarket, udah bisa. Cuma ada persyaratannya, kita harus punya download dulu aplikasi Samsat Sulsel. Oh iya betul. Karena dari aplikasi itu di-generate kode billing. Jadi setelah kita download aplikasi, ada tagihannya di situ Ibu ya. Samsat Sulsel. Kan nanti kalau kita bayar dimanapun sebenarnya tinggal dimintakan kode billingnya saja. Nah pada saat itu kita minta diisi nama, bukan nama ya, nomor plat. Mungkin nomor plat kendaraan. Nomor plat, kemudian NIK. Nah, kalau bukan namanya kita, nggak bisa masuk ini. Oh, betul. Jadi pakai nama sendiri harus. Jadi kalau misalkan kita datang di minimarket tadi Bu ya, oh kita tadi sudah unduh atau download dari Samsat. Oh ada tagihannya begitu, nanti tinggal di store saja sama mbak-mbaknya yang ada di situ Bu ya. Iya betul. Tapi kalau di Indomaret atau Alfamart atau Alfamidi bisa mereka yang mengecekkan itu tagihan itu bisa ya. Mereka yang tinggal dia tanya. Tapi jadi bawa ini STNK tak? Oh STNK karena yang harus ditunjukkan. Karena diminta nanti nomor rangka atau nomor mesin. Jadi harus diinput di situ Bu ya. Nanti baru muncul nomor untuk tagihannya atau billingnya. Ada kode billingnya, nanti tinggal dimasukkan, bayar. Tribuners, mudah sekali sekarang kan caranya. Tidak perlu harus berdondong-dondong atau berduyun-duyun mengantri di Samsat atau di itu tadi drive-thru atau apa. Di situ saja. Apalagi yang tadi itu yang scan barcode tadi Ibu, kalau sudah punya internet banking tinggal ditempel saja Ibu ya. Tapi saya tetap menyarankan sih kalau kayak drive-thru, Samsat keliling, itu juga bagus karena sebenarnya dia one way service. Karena dia kalau misalnya kita bayar pakai kayak internet
kayak mobile banking Iya. atau apapun sebenarnya kita masih harus datang Oh iya benar, Ibu. buat pengesahan, Betul, kan? untuk pengesahannya. Jadi itu gunakanlah pelayanan-pelayanan itu ketika kita kepepet denda. Oh iya betul. Kayak Sebelum- ini kebijakan 23, jadi bisa cepat ambil langkah, ambil dibayar di minimarket Iya, deh. bayar minimarket Iya. saja dulu daripada ngantri. Atau gitu. misalkan saya punya kendaraan roda 2, enggak terlalu mahal kan pajaknya. Kita pakai GoPay saja Ibu Iya, baru nanti gitu. disesuaikan dilaporkan untuk Nanti tinggal datang pengesahannya. ke kantor-kantor pelayanan Samsat, tidak perlu ke Samsat besar, bisa ke kantor gerai, bisa ke Samsat keliling. Minta tolong ini saya sudah bayar ini buktinya. Cetakkan surat ketetapan pajaknya sama stempel. Pengesahannya Ibu Iya, ya. sama stempel pengesahan. Itu Selesai deh. Tribuners. Jadi semakin mudah sebetulnya kalau mau bayar pajak Ya. tidak perlu lagi mengantri berpanjang-panjang atau ya mungkin dari situ kita bisa kapan sampai 23 kalau begitu besok deh atau hari ini kalau misalkan ada tadi itu yang bisa scan barcode atau daripada lupa. GoPay Iya, daripada nanti lewat 23 pasti Apalagi kena kalau denda nunggak lagi. apalagi kalau nunggak 5 tahun, Wih. terus nggak terasa, sudah tanggal 24, Masya Itu Allah. Ibu Yani bilang, apalagi kalau menunggak 5 tahun, manfaatkan memang kesempatan ini Tribuners. Betul, betul. Iya, weh, banyak-banyak itu Ibu kalau 5 tahun dendanya. Waduh. Apalagi kalau kendaraan ini harga-harga yang 150 juta ke atas tadi Ibu ya. Ya, tidak 5 tahun deh, Be. Iya. Nggak 5 tahun. Oh, enggak bebas sampai ini. 5 tahun itu ya. Hanya 1 tahun itu. Iya. Tapi kan ada juga yang tadi yang keistimewaan kalau yang di harga 150 ke bawah Iya, gitu Bu ya. itu pokoknya mau 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun bebas semuanya. Betul. Manfaatkan memang kesempatan ini Tribuners. Jadi inilah kesempatan yang bisa dikatakan tadi langka Ibu ya. Ya. Karena tidak setiap tahun ada ini. Betul. Jadi ada insentif atau pembebasan denda pajak. Terakhir itu tahun 2016 Tribuners. Jadi mumpung masih ada kesempatan, manfaatkan sebaik-baiknya. Oke Tribuners. Ibu mungkin sekian bincang kita ngobrol spesial kita hari ini. Kayaknya sudah banyak sekali informasi yang bisa disampaikan dan diterima oleh Tribuners dan mungkin bisa dimanfaatkan untuk segera membayar pajaknya. Oke. Ini Tribuners 23 Desember. Masih ada sekitar 20-an hari lagi. Manfaatkan sebaik-baiknya. Oke Tribuners dan juga Ibu Yani, terima kasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama. Mudah-mudahan Tribuners juga segera membayar pajaknya dan kita ketemu pada ngobrol spesial berikutnya. Saya Arifudin Usman tidak kurang-kurangnya untuk mengingatkan di masa pandemi ini untuk selalu menerapkan 3M. Memakai masker seperti saya hari ini, seperti Ibu Yani, kemudian kita menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dengan cara 3M tadi ini, protokol kesehatan ini kita mudah-mudahan terbebas dari pandemi COVID-19. Amin. Oke, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.